Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhihi ila muntahum wa khususun ila hadrati Bahyai Thayyib wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa umadina wa azdatina wa masyayikhina wa ahli bajitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Turen. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa puji syukur kita kehadirat Allah, di mana kita pada malam hari ini masih dipertemukan Allah dalam situasi taklim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas proses cahaya makrifat di dalam hati semua hamba. Proses menyalanya cahaya makrifat dalam hati pada semua hamba. Hal ini Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Ayat 257 surat Al-Baqarah. Tetapi sebelum kita masuk di dalam materi, kita akan membahas asbabun nuzulnya, sebab-sebab mengapa Allah menurunkan ayat ini. Di samping ayat di situ sebagai penegasan terhadap umat yang pada saat ini umat itu hatinya terombang-ambing dengan kondisi, terombang-ambing dengan situasi dan kondisi. Laksana kapal terlalu besar ombak dan badai,
sehingga kapal itu akan tenggelam. Hati manusia tidak akan pernah bisa menghadapi sikon apapun jikalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Terus hati siapa yang masuk di dalam golongan yang ditolong Allah? Bapak Ibu, oleh karena kita belum mengenal cara untuk mengenal Allah sampai pada ilahun wahidun, yaitu yang memiliki nama Allah, pasti kita akan mengalami hati ini rasa yang tidak enak. Apakah rasa khauf? Khauf itu rasa takut. Ini golongan kita yang belum mengenal Allah. Pasti ada di dalam hati kita rasa takut. Apapun status kita, apapun. Andai kata status kita itu menjadi seseorang yang kaya, mesti takut melarat, takut kehilangan kekayaan. Itu pasti. Kalau status kita itu mempunyai jabatan, mesti takut kehilangan jabatannya. Kalau kita punya status kehormatan, disebabkan karena kita itu entah ada garis keturunan terhadap Rasulullah atau garis keturunan orang yang terpandang di tengah masyarakat, atau kita tidak ada garis, gak ada keturunan, tapi kita itu saking tekune mondok belajar ngilmu, akhirnya jenengan alim dari segi ilmu apapun, akhirnya jenengan iki mempunyai pengikut banyak, jamaah banyak. Jikalau hati kita belum mengenal ilahun wahid yang esa, mesti ada rasa khawatir atau takut. Takut kehilangan pengikut. Udah kadung viral, banyak yang mendukung. Di atas angin kita itu. Mesti takut pengikut-pengikut kita. Padahal Allah sudah katakan walillahil masyriq wal maghrib, bentuk apapun itu milik Allah. Oleh karena nafsu mendorong hati kita untuk mengaku-ngaku tadilah, akhirnya muncul rasa takut kehilangan. Inilah Bapak Ibu
hati yang cahaya makrifat itu tidak dinyalakan Allah. Kalau hati yang cahaya makrifatnya itu tidak dinyalakan Allah, inilah yang dimaksud dalam satu ayat, fi qulubihim maradum fazadahumullahu maradu. Hati yang dipenuhi oleh beberapa penyakitnya hati. Apa itu penyakitnya? Akan timbul rasa takabur, akan timbul rasa riak, akan timbul buah hasud, iri, dan seterusnya. Pertanyaan saya, sampai kapan? Kalau ini kita biarkan dan tidak ada kesadaran, sampai kapan? Ngaji tasawuf itu Pak, gak untuk santri tok, ya juga untuk para kiai. Gak hanya untuk jenengan, juga untuk saya, untuk mengingatkan hati ini supaya tidak seperti di awal tadi. Oleh karena kondisi hati kita dalam keadaan gelap gulita terhadap Allah inilah, maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 257. Ayat ini sebagai taukid penguatan untuk jenengan supaya lekas sadar. Hati ini supaya lekas sadar bahwasanya selain Allah itu tidak bisa punya hak untuk bisa menolong atau mendatangkan satu bahaya. Bapak Ibu, terus bagaimana caranya kita untuk lepas dari zona hati yang gelap ini? Monggo ayo dipirsani surat Al-Baqarah tadi 257. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu utawi ahad. Jadi saya maknani Allah utawi ahad. Ngeten. Boten kula maknani Allahu utawi Allah, tidak. Langsung apa yang di dalam saya keluarkan. Allahu utawi ahad iku waliyun waliyul ladina amanu, dadi penolonge piro-piro wong kang padha iman. Ahad iku dadi sesembahannya orang-orang yang beriman. Jadi penolongnya orang-orang yang beriman. Allah iki bahasa syariat. Bahasa hati hakikate utawi Allah iku ahadun. Maksudnya di situ.
utawi urip iku kang dadi penolongi piro-piro wong sing beriman. Jikalau orang-orang mukmin ini menjadikan Sang Yang Esa itu dadi penolongnya, maka yukhrijuhum ngetokake sapa Allah sapa ahad hum ing mereka, ngetokake sangka apa? Minadz-dzulumat, saking ati kang peteng, ilan nur, nuju ati kang padang. Bagaimana caranya Allah mengeluarkan hati orang-orang mukmin yang gelap menuju alam yang terang benderang? Bagaimana caranya Allah? Yang menyalakan cahaya makrifat di dalam hati seorang mukmin tadi. Terus sebab apa Allah itu kok menyalakan? Inilah yang menjadi materi kita, proses-proses cahaya makrifat dalam hati itu menyala. Pertama, Gusti Allah akan ngutus utusannya untuk bimbing jenengan kalih kula. Satu, Gusti Allah akan ngutus utusannya untuk membimbing ati jenengan kalih kula. Dan itu Allah sebutkan dalam ayat lain, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Surat napa niki? Surat As-Saffiyah ayat 9 kalau enggak salah. Dialah yang Maha Esa, Allah, yang mengutus utusannya untuk hadir di tengah-tengah kita. Niki ada yang mengatakan guru akhirat. Siapa yang dimaksud dalam ayat Rasul itu? Dalam pandangan syariah adalah Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi membimbing dzurriyyahnya, keluarganya, juga terhadap umat pada saat itu. Sumber ilmunya dari Kanjeng Nabi hak minallah, dari Allah. Diterimalah orang pertama, di samping itu para sahabat, juga keluarga. Lalu ilmu ini diwariskan, diajarkan terhadap umat-umat berikutnya. Dari unsur sahabat disebut tabi'ina sholihin. Dari unsur nasab disebut dzurriyyah. Ini sama Pak. Jenengan belajar lewat dzurriyyah Rasul dengan lewat tabi'in sama.
Karena sumber ilmunya itu sama. Di mata Allah statusnya sama. Oleh sebab itu ojo dumeh. Ojo dumeh itu bahasa Indonesia ini apa? Jangan mentang-mentang, ya. Dzurriyyah Rasul, terus di situ muncul rasa takabur ingin dipuja. Jangan. Yang lebih parah bukan termasuk dzurriyyah, ngaku-ngaku dzurriyyah. Sebetulnya sama. Ini yang menjadi polemik di Indonesia kan gini. Adakah dzurriyyah Rasul itu di Indonesia yang masih ada? Jelas dzurriyyah itu dari perempuan. Sebab putrane Kanjeng Nabi jaler iku mboten enten. Wonten tapi sedo. Syekh Alit. Jadi putrane estri-estri. Mengapa demikian? Ya supaya enggak ada sebutan. Cara kita ngomong nasab yang kuat kan dari jalur laki-laki, lagi itu dah. Bapak Ibu, wis kita gak bahas itu, cuman kita bahas ilmu. Ilmu dari Rasulullah lewat para sahabat, ilmu dari Rasulullah lewat dzurriyyahnya sama. Sama. Apa? Ilmu dari Rasulullah itu. Pengajaran apa dari Rasulullah itu? Kita ingat dan kita kembali pada satu ayat. Oleh karena Rasulullah itu diajari oleh Allah dengan dinut tauhid. Kalau orang Jawa dulu ilmu tuwek, ilmu kaweruh. Sehingga sifat karakter yang muncul beliau itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka Muhammad illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kamu Muhammad di dunia kecuali untuk menjadikan rahmat bagi segenap alam. Rahmat itu apa tuh? Pertolongan. Mboten menjadikan hasud, riya, takabur, mboten Bapak. Menjadi rahmat. Kasih sayang, pertolongan. Gak menghujat, gak membenci. Enggak, Rasulullah gak pernah itu. Ini ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Walaupun tidak sama agama, tetap Rasulullah itu hatinya adalah berbudi luhur. Untuk mencetak hati yang berbudi luhur, hati harus bercahaya makrifat pada Allah. Kalau enggak bisa Pak, enggak bisa. Untuk menjadikan hati yang berkarakter akhlak ilahiyah, hati ini harus dinyalakan cahaya ma'rifatnya. Kita nanti akan membahas proses hati yang Allah nyalakan cahaya ma'rifat.
Kita membahasnya di materi ini adalah proses. Apa prosesnya hati itu kok Allah nyalakan cahaya ma'rifatnya. Bapak Ibu, jadi sama tingkatannya jenengan di mata Allah belajar dari tabi'ina solihin tentang bil huda wa dinil haq dengan jenengan belajar dari dzurriyyah kanjeng Nabi. Sama Pak. Mungkin kalau boleh saya sebut tabi'ina solihin nggih kiai-kiai masayih desa-desa. Ngaten ya. Ulama-ulama pribumi. Yang beliau itu tidak mengajarkan tata ilmu dohir, tidak hanya mengajarkan tata ilmu fikih, terus ilmu hadis, ilmu Quran, balaghah mantek enggak, tapi juga beliau mengajarkan toto ilmu ruhani, yaitu pengajaran dinut tauhid. Niki kiai-kiai desa, nggak ada garis keturunan kanjeng Nabi, tapi ilmunya kanjeng Nabi. Itu sama, jenengan belajar terhadap beliaunya dengan belajar dzurriyyahnya yang ilmunya sama, monggo sama. Cuman bedanya nasab dengan sayyid, dengan pengikut setia Rasulullah. Di Indonesia itu kan hanya di Indonesia loh Pak, sing memuliakan terhadap golongan-golongan itu hanya di Indonesia. Karena jenengan sudah kena doktrin, kena dogma. Padahal siapa yang harus jenengan puji? Allahu waliyul ladina amanu, ini Allah yang harus puja dan harus panjenengan harus kita puji. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimallah. Gusti Allah pertama akan mendatangkan utusannya untuk membawa bil huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang bertauhid. Mana agama yang mengajarkan hati jenengan untuk ke esa, itulah yang dimaksud dinul haq. Belajarlah terhadapnya. Kalau belum, ini proses awal. Lah, ketika Allah mendatangkan guru akhirat terhadap kita sebagai manusia yang saat ini kondisinya hati kita itu masih dalam kegelapan terhadap Allah, itu terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Kelompok pertama ini mereka mendengarkan Pak, sami'na wa atokna, lalu beriman, percaya tentang dinut tauhid ini dari Allah al-haq yang harus dipelajari. Akhirnya muncul iman. Jenengan ketika saat disampaikan tentang pengajaran ilmu tauhid, hati jenengan menerima. Akhirnya ada iman.
ingin masuk lebih ke dalam, fayat tabiuna aksanahu, jenengan pasti akan berupaya untuk mengamalkannya. Ini proses. Golongan pertama dia terima. Tapi golongan yang kedua disebutkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Atau sami'na wa asoina, dia mendengarkan tapi dia tidak percaya. Makanya dikatakan Allah innalladzina kafaru, disebut orang yang ingkar, mengingkari kebenaran dari Allah ini. Iku kan teko Muhammad. Muhammad iku arek yatim, tidak punya apa-apa, kedudukan pun tidak. Lah aku sebagai orang kaya punya kedudukan, masa sih mau nganut si Muhammad? Abu Lahab, Abu Jahal, dan para pengikutnya seperti itu. Jadi Rasulullah dipandang sebelah mata, Pak, karena memang status. Beliau wong gak duwe, orang tidak punya, miskin, yatim piatu pisan. Prosesnya susah beliau itu, Pak, waktu kecil, ya Allah. Wonten kandungan sudah ditinggal ayahandanya sedo. Begitu lahir masih dalam keadaan menyusui, Siti Aminah ya sedo. Asinya itu terlunta-lunta beliau. Sejak kecil sudah ngalami proses-proses yang sangat susah. Nah, inilah akan menjadi hati yang kuat. Kalau jenengan sugih dadak sebabe warisan, bapak ora enek, mbok ora enek, sudah sedo, ninggalno harta waris pabrik 10. Ya toh, armadane ku 200, dulure meng loro, wis gegeran, Pak, royoan warisan. Takon warisan, bapak mati tinggal apa, meninggalkan apa, itu kebanyakan. Jarang ada anak bapak meninggal hitung-hitung bapak utangnya berapa, jarang. Yang ditakoni adalah bapak meninggalkan apa. Iki anak sing gak duweni tata krama ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mereka gak percaya, otomatis dia akan menolak ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Berhubung Kanjeng Nabi sudah tiada, mereka enggak percaya dengan dinul haq ini. Sehingga ketika disampaikan isi kandungan ajaran dinul haq, dia enggak mau. Niki kelompok kedua. Kita kembali kepada proses. Kembali kepada sebab apa prosesnya Allah menyalakan hati dengan cahaya makrifat. Pertama tadi Allah ngutus utusannya, kita anggap sebagai guru akhirat kita. Udah. Setelah itu Bapak Ibu, setelah beliau menyampaikan pengajaran bagaimana caranya hati ini meninggalkan iman selain daripada ilahun wahid, beliau pasti
akan membekali laku yang laku ini untuk tinggalkan selain Allah. Itulah dalam Islam disebut kholwat. Itulah dalam Islam disebut fal ya'mal amalan sholihan. Dan Allah dawuh, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan, mengingkari, meniadakan at-taghut. At-taghut itu perkara selain daripada ahad. Apa itu? Ma fis samawati wa ma fil ard. Isi langit dan bumi disebut makhluk. Yang tadinya saya mengikuti dan percaya padanya, ini saya tinggal. Contoh nggih, contoh. Situasi kados di Malang malam hari ini miturut kula asrep. Miturut saya dingin. Makanya tadi saya siasati jaket. Buat jenengan sudah terbiasa, nggak dingin. Karena saya Mojokerto itu panas Pak. Masuk ke Malang, akhirnya bagi saya terasa dingin. Tadi itu Pak ya, awalnya hati saya dinginnya itu sebab cuaca. Entah cuaca lewat angin, entah cuaca lewat kabut. Loh, ini adalah makhluk. Tadinya saya beriman munculnya rasa dingin itu disebabkan cuaca. Sehingga saya beriman terhadap cuaca. Padahal cuaca ini adalah makhluk. Inilah yang kusebut wa may yakfur bittaghuti. Barang siapa tinggalkan tauhid ini, iman yang seperti ini, maka wa yu'min billah. Maka iman saya hanya pada esa. Lah ilahun wahid yang esa itu meliputi dalam cuaca. Lewat syafaatnya Allah meletakkan rasa dingin terhadap cuaca itu, sehingga seakan-akan cuaca ini bisa mendatangkan rasa dingin. Berhubung kami sudah diajari oleh guru yang didatangkan Allah untuk beriman terhadap ilahun wahid yang menguasai cuaca itu, maka cuaca iman dalam hatiku saya tinggalkan. Wa yu'min billah, maka saya berimannya pada ilahun wahid Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kondisi apapun Pak, ini contoh aja. Sehingga pasti hatiku itu ada sambungan ta'alluq langsung kepada ilahun wahid di dalam cuaca itu. Inilah Pak yang dimaksud dzikir sirul asrar. Ini proses kedua. Allah mengapa menyalakan cahaya makrifat di dalam hati kita, disebabkan karena dua hal ini. Lalu yang ketiga istiqomah. Terus menerus ikuku jalankan sampai kapanpun. Semakin besar dzikir yang kukumandangkan, maka semakin benter
menyala cahaya makrifat dalam hati kita. Kalau semakin bentar maka semakin nyata di dalam hati panjenengan. Ingat, Syekh Ibnu Athaillah itu dawuh dalam satu makalah dalam kitab Hikam. Dawuh ngeten, la tatruk, ojo ninggalno sira adzikra ing zikir. Li adami hudurika ma'allahi, senajana zikir panjenengan itu belum bisa hudur menyang Allah. Li adami hudurika, walaupun zikir Anda tidak ada kehuduran ma'allahi sertane Allah bihi kelawan zikir, enggak ada. Intinya jenengan zikir ini belum sampai pada ketemu Allah, maka zikir yang seperti ini janganlah jenengan tinggalkan. Artinya dalam kondisi apapun tetaplah hati jenengan mengasah zikir ini terus menerus, walaupun secara jasad jenengan ini gadai atau menanggung hadas kecil maupun hadas besar. Itu enggak bisa menghalangi zikir ruhannya jenengan datang Allah. Enggak. Sampak-sampak tentang masalah zikir Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanuhu, iling-iling wong sing beriman. Wahai orang yang beriman, uzkurullaha, uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah, zikron kelawan eling kang temenan, kathiron kang ukeh. Ini ayat ini yang menarik itu kalimat zikron, Pak. Dengan sebenar-benarnya zikir, sejatine zikir. Pundi sejatine zikir? Uzkuru do ilingo, do sadaro atimu, Allaha ing Gusti Allah lah yang berperan atas segala hal apapun termasuk cuaca tadi. Jadi yang mendatangkan rasa dingin hanyalah Allah. Ngoten lho karepe. Yang mendatangkan jenengan iki sugih, punya jabatan, punya kehormatan hanyalah Allah. Karepe ngoten. Loh, jenengan kengken sadar. Tapi jikalau jenengan ini kok ya punya iman datangnya selain daripada Allah. Contoh, kaya sebabe tekone giati aku kerja, pinteri usaha. Saya punya jabatan, sebabe kalau punya uang buat nembak-nembak jenengan supaya nyoblos kula. Orang pada menghormati saya, pengikut semakin banyak sebabe teko ilmu yang kubawa, sebabe aku dulu ngaji. Loh, inilah bahaya. Inilah yang akan menjadikan hati kita gelap pada Allah. Dan tidak bisa sambung rasa menyang urip ning kono, di situ enggak bisa, Pak. Berhubung jenengan itu sudah didasari ilmu, amal dengan istiqomah, maka ngerujuknya iman sampean itu
hanya pada ilahun wahid, ini wajah wajhiya. Ini Pak, inilah yang disebut kekasih Allah, kekasih Allah. Orang yang hatinya sudah sampai di sini Bapak Ibu, pasti di dunia itu rohaniahnya selamat dari pengriduni nafsu, di akhirat selamat dari siksani Gusti Allah. Itu pasti. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 257 ini. Bon, inilah proses Allah menyalakan cahaya makrifat. Terus pertanyaannya, apakah cahaya makrifat itu hanya diberikan terhadap dzurriyyah Rasul? Tidak. Allah tidak pernah bicara di dalam Al-Quran terkait cahaya makrifat itu tentang nasab. Enggak Pak, enggak. Cuman Allah berkata mayyasha. Dibuka di dalam surat An-Nur ayat 35. An-Nur ini cahaya, maksudnya cahaya makrifat. Nurun ala nurin, nurun utawi cahaya, iku ala nurin ing atase cahaya. Di atas cahaya itu ada cahaya. Maksudnya ai nur makrifat. Kalau nur tok itu maksudnya nurullah, wujudin dunya saisine mafis samawati wa mafil ardi, iku nurullah Pak, semua nurullah. Tapi ayatnya ala nurin, di atas cahaya ada cahaya. Di atas cahaya ini ada cahaya apa? Setrum. Ala nurin itu adalah setrum. Inilah yang kusebut cahaya makrifat. Yahdi bakal aweh, memberikan petunjuk sapa Allah Gusti Allah man terhadap orang yasya'u kang ngersakake sapa Allah iman. Nurun ala nurin yahdillahu li nurihi, yahdillahu Allah bakal aweh hidayah kelawan nuri iki mau terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Itu tadi Pak. Merekalah alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una aksanahu. Entah itu dzurriyyahnya, entah itu sahabatnya. Nasab tidak menjamin Pak. Tidak harus. Makanya Gusti Allah gak menyebut nasab di sini. Alladzina yastami'unal qaula. Mereka yastami'una kang padha ngrungokake sapa ladina al qaula. Qaul ini adalah ilmu dawuh-dawuh. Lalu fayattabi'una aksanahu. Mereka ikuti, mereka imani lalu jalani. Jadi jenengan menurut saya sih yang penting ilmunya itu. Undur makola wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan. Jangan melihat orangnya. Ini.
Jikalau ilmunya itu dari alim ulama kiai desa, ya. Kalau ini kebenaran dari Allah, ikuti dawuh-dawuh itu. Walaupun iku dzurriyyah Rasul, kok keluar dari jalur, maka tinggalkan. Seperti itu maksudnya. Jadi yang penting ilmu ini. Makanya Allah katakan mayyasha, orang yang Allah kehendaki. Ini untuk menjadikan ruhaniyah jenengan itu cahaya Allah nyalakan. Sebab di dalam cahaya itu Pak ada urip. Ada ilahun wahid. Makanya kalau boleh saya tulis, untuk sebuah proses ruh hatinya itu menyala cahaya ma'rifati gini Pak. Ruh harus mengasah yang namanya imanul haq. Yang imanul haq itu bisa kami sebut sebagai rasa. Setelah imanul haq atau disebut ihsan, itu ruh itu akan menemui namanya nur ma'rifat atau bisa kami sebut cahaya. Loh, di dalam cahaya itu kalau sudah menyala, nyatalah Allah atau urib atau bisa kami sebut di dalam Al-Quran ilahun wahid. Loh, ruh untuk bisa sampai ke sini, wusul bertemu Allah, ruh itu prosesnya ini Pak. Ya, sebelum dalam hati sampai muncul rasa, muncul iman, kalau yang mendatangkan rasa dingin itu adalah Allah, ruh ini harus dibekali namanya ulum, piro-piro ngelmu. Lah ilmu ini disampaikan oleh tabi'ina solihin dan atau lewat dzurriyyah Kanjeng Nabi. Lah yang dimaksud ilmu ini adalah dinut tauhid. Bon. Ketika sudah mendapatkan ilmu dan paham, maka otomatis hati jenengan akan beriman. Muncul satu iman, muncul satu rasa. Fal ya'mal amalan sholihan, praktek nih iman ini di setiap kondisi apapun dalam rangka bertemu Allah. Sehingga Allah dawuh dzikron katsiron. Ingatlah pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Katsiron kang akeh. Lah yang dimaksud dzikron di sini hati jenengan ini nyambung no rasa, nyambung no urip, nyambung no roh menyang urip lewat rasa, lewat iman. Berhubung hati kita itu penuh penyakit tadi, maka sedikit demi sedikit penyakit itu akan hilang. Hilang. Makanya ayat berikutnya 42 Al-Ahzab, fasabbihuhu, dan podo nyucekake sira ning ati panjenengan. Bukrata wa asila, baik dikala waktu siang dan malam, pagi dan sore.
Berarti terus menerus Pak, zikir itu. Terus menerus. Oleh karena jenengan iki zikirnya terus menerus, maka Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Ketika nur makrifat itu menyala, maka iman-iman yang selain Allah yang sudah bersemayam di dalam hati saya, tadi cuaca tadi hilang Pak. Langsung imannya itu Allah tadi nih. Akhirnya jenengan ngadepi di dunia ini kondisi apapun tegar, kuat. Ujian apapun yang Allah berikan, in asobathum musibah, jenengan mesti qalu faqalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenengan langsung kembali kepada Allah. Sebab kita ning dunya iki Pak, apalagi yang sudah berkeluarga, ujiannya itu ya Allah. Tidak lewat garwa kita anak, tidak lewat anak ekonomi. Itu Allah mendatangkan itu. Berhubung jenengan ini sudah berjalan dzikir sirul asarnya, maka aman jenengan. Ini ning dunya. Barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak gelap lagi terhadap Allah, alias imannya hanya pada ilahun wahid, terus sedo mesti dheweke ya ning akhirat tidak buta. Tidak buta. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat mungkar nakir iku mboten takok marabbuka. Sing takok iki wak mudin. Takok ning sing teko lho sing takziah. Murui jenengan. Asline ngoten, nalkin jenengan kali kula sing dugi. Tapi disanepakno menyang mayit. Inilah dakwah yang sangat arif. Gak langsung nuduh wong liya. Disanepakne nang mayit. Biyen ya ngoten napa kok dilewatno wayang. Sipate wayang. Supaya tidak ada yang tersinggung. Aslinya gitu terhadap jenengan. Artine wak mudin nalkin iku lekaslah hai yang takziah sebelum kita itu jadi seperti ini, lekaslah kembali kepada Allah. Ngoten lho karepe asli ini. Tapi ora dicetakno, khawatir kok salah paham. Nalkin niku sing ditalkin ya kudu sik urip, Pak. Sampeyan tinggalin thariqah. Sing ditalkin kan ya sik urip to ya. Seperti itulah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tadi saya katakan siapapun panjenengan kalau hati jenengan cahayanya makrifat sudah dinyalakan Allah, itu tetanda jenengan mesti selamat dunyane, selamat akhirat. Gade insya Allah. Saya tanggung jawab. Estu, karena Qur'annya seperti itu. Tapi bagaimana kita yang tidak hatinya itu menyala cahaya makrifatnya? Monggo diterusake ayat. Waladina utawi wong akeh kafaru kang padha ngingkari sapa ladina. Gak gelem ngingkari terhadap
mulai proses ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah dan diteruskan oleh para pengikutnya setia. Waladina kafaru utawi wong akeh kafaru kang padha kufur sapa ladina ya ta kufur nang apa? Kufur nang ngene ajaran dinul tauhid itu. Iku auliya ndadekake penolong hum sapa alladzina iku ndadekake apa at-tauhutu sakliyane Gusti Allah. Orang-orang yang ingkar pada dinul haq itu menjadikan selain daripada ilahun wahid itu penolong. Untung aku nggo jaket. Umpama aku gak beto jaket, gak bawa jaket lo kadu enredeg. Berarti jaket iki tauhid, ngaten lho bagi saya. Untung cuacanya itu dingin. Sehingga aku gak ongkep bagi jenengan. Berarti cuaca itu adalah tauhid. Atau hutu ini adalah perkara selain Allah. Untung bebek mangili aku duit. Andaikan tidak, aku dikejar-kejar dekolektor. Bebek iku sakliyane Gusti. Lah. Ya inilah yang disebut waladina kafaru, menjadikan selain Allah sebagai penolong. Terus konsekuensinya bagaimana? Hati jenengan akan jauh pada Allah. Hati jenengan tidak ada rasa klik nang Allah. Sholat pun gak bisa klik nang Allah. Akhirnya kliknya hati saya pada selain Allah yang menurut Al-Quran disebut at-tauhutu. Tauhid. Terus bagaimana kalau ini dibiarkan? Yukhrijunahum, bakal ngetokake sopo apa tauhid Pak. Hum ing ati sampen kalih kula minan nuri, menjauhkan minan nuri sangka dene pepadang, ila dzulumat tekane kegelapan. Dadi ora eneng padangi blas ati ini. Hati ini ketemune peteng dateng Gusti Allah. Siapa yang berjalan ke arah timur, maka semakin lama semakin jauh pasti arah barat yang ditinggalkan. Itu pasti. Siapa yang hatinya terus menerus menjadikan tauhid sebagai kekasihnya, sebagai penolongnya, sebagai imamnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Itulah yang kusebut sebagai hati yang gelap gulita pada Allah. Ulaika utawi mereka seperti ini Bapak Ibu. Iku ashabun nar, sebagai penghuni neraka. Neraka di dunia, hati kita selalu gelisah, khawatir dan takut. Tadi mukodimah saya sebutkan. Hati kita nggak ada rasa nyaman Pak.
Hati kita ketakutan, kehilangan kekayaan, kehilangan jabatan, kehilangan pengaruh, pujaan. Ini bentuk siksa Allah. Ya ini hakikatin neraka. Bukan syariat loh Pak, hakikatnya. Makanya mereka-mereka yang berjubah, mohon maaf. Mereka-mereka yang casingnya itu madein, nah, wistah, orang mulia, itu nyun sewu. Kalau jiwanya tidak bertauhid, mesti dia ada rasa khawatir, takut tidak dipuja masyarakat, alias ketakutan. Loh, ayat ini jelas loh Pak, ayat ini jelas tentang keruhaniah kita. Saya tidak bicara tentang jasmaniah, ruhaniah. Siapapun kita kalau jiwanya tidak bertauhid pasti seperti itu. Pasti seperti itu. Takut kehilangan pengaruh, takut ditinggal masyarakat, takut ditinggal pribumi. Berbagai cara upaya untuk meyakinkan pribumi supaya memuja, memuliakan terhadap mereka. Pak nyun sewu, namanya pelem gadung. Kalau estu iku mang wite yo gadung, woe mesti gadung. Peloknya nanti ditandur, cukulnya mesti pohon gadung. Gak mungkin jadi pelem golean atau pelem jarot. Gak mungkin. Poleso model koyo opo, namanya pelem mangga jarot. Tahu mangga jarot ya? Itu yang seratnya bauannya itu nek dimakan itu nyelewelit nih lho. Polesen model koyo opo amri jadi gadung mboten saged. Tidak bisa. Ya sudah. Jare wong Jawa becik ketitik Allah ketara. Tinggal nunggu waktu mongso. Peribahasa sepandai-pandai jenengan itu membungkus batang, suatu saat nggih tercium. Apa manfaatnya Pak? Enggak ada. Karena semua itu hembusan dari nafsu. Tapi berhubung mohon maaf, sukanya di situ, ya udah karakter nafsu jelas. Innan nafsa la amaratum bisu, ngajak jenengan untuk menyembah terhadap tauhid pun. Akhirnya jenengan digiring lewat berbagai opini untuk memuji terhadap makhluknya. Baik makhluk duriyah atau makhluk ngaku-ngaku duriyah padahal bukan duriyah, atau makhluk ulama, sami mawon, semua makhluk. Pujaan itu hanya satu. Alhamdu utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti. Luwih jelas. Kita mau dibelokkan kemana? Terserah jenengan. Ulaika ashabun nar, di dunia ini sudah kelihatan. Hati gelisah, hati susah, khawatir, takut kehilangan itu. Inilah ciri-ciri walladzina kafaru Pak. Ini secara hakikat. Makanya ketika saat hidangkan ajaran dinut tauhid, enggak mau. Ilmu babakan ruhaniyah enggak mau.
sukanya ilmu babakan jasmaniah. Untuk apa? Yes, untuk bermegah-megahan urusan dunia. Itulah. Sebab juga ada petunjuk man aradad dunya fa'alihi bi ilmin. Barang siapa yang ingin sukses dunianya harus berilmu. Tapi gak diteruskan. Padahal ada terusnya. Wa man aradal akhirah fa'alihi bi ilmin. Kuwi pingin buah akhirat ya harus dengan ilmu. Ini yang mereka tidak pikirkan. Minggir sibuk urusan ilmu, kesuksesan dunia. Ya udah, akhirnya ulaika ashabun nar hum utawi mereka fiha ing dalem nar iku khalidun langgeng. Wis. Langgeng itu selama-lama. Artinya apa? Di dunia ini selama kita itu masih bersih kekeh dengan tauhid sampai kapanpun jenengan tetap hati ini terus panas oleh dakwah sampai wes metu keringeti bantrok. Di dalam tubuhku telah mengalir darah anjing, darah Rasulullah. Lha nek wit gadung itu adik ngomong aku gadung, lah mboten toh? Mboten mungkin. Pelem gadung iku ngomong aku wit, aku pelem sangka wit gak mboten. Gak usah ngomong. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun ini urusan ning dunyo kita masih ada kesempatan untuk berbenah diri. Motivasi saya lewat ayat ini adalah wahai saudaraku, kita itu di dunia hanya mampir minum, mampir ngombe. Sekejap. Berapa tahun sih kita di dunia? Oke. Nek miturut zaman yang seperti ini 100 niku sudah lama. Langot nggih? 100 tahun kita di dunia ini wis miturut zaman sekarang sudah lama, Pak. Walaupun 100 toh pada akhirnya. Sebab yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian itu mesti datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau itu sudah datang maka tidak bisa dimundurkan atau dimajukan, enggak bisa. Kita tinggal berapa? Saudaraku, udahlah. Urusan jasmani dunia ini penting. Oke. Tapi tolong lihatlah ke belakang. Kita ditunggu kemati. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kita ditunggu alam barzah. Bagaimana ruhaniyah kita? Bagaimana ruhaniyah kita, masihkah dalam kegelapan pada Allah ataukah sudah terang benderang? Kalau masih gelap, miturut hemat saya, ndang lekas, terimalah utusan Allah itu dan mari kita jadikan sebagai pembimbing ilmu ruhaniyah kita untuk mendekat dan meninggal, untuk mendekat Allah dan meninggalkan selain Allah. Disitulah nanti letak bertemunya kedamaian
jiwamu, kedamaian hatimu. Siapapun kita, apapun status kita, selain Allah tidak akan menjadi pengaruh dan penghalang ruhaniah kita untuk bertemu Allah manakala jenengan ini sudah betul-betul fastaqomu, mengistiqomahkan terus mengamalkan ajaran dinul haq di dalam pengajaran Rasulullah ini. Udah, sugih nggak jadi penghalang, jabatan ya juga tidak menjadi penghalang, pengaruh nyun sewu mempunyai pengikut ribuan, apabila itu jenengan ditinggalkan tidak menjadi penghalang. Enggak ditinggalkan ya juga tidak menjadi penghalang. Karena apa? Karena selain ilahun wahid di dalam hati jenengan itu sudah kefanaan. Lakukanlah hal ini min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datangnya satu kematian. Jikalau jenengan tetap ragelem, maka Allah memberikan satu pernyataan yang tidak bisa kita bantah dalam surat At-Takatsur. Coba kita lihat. Alhaakumut takasur. Jikalau hati jenengan kali kula ini bermegah-megahan dengan tauhid selain Allah, maka itu akan menjadikan hati ini lalai pada Allah. Hal ini terjadi hatta zurtumul maqabir, sampailah waktu batas akhir, yaitu kematian. Bon. Ini Allah sudah nyatakan dan Allah peringatkan dengan benar-benar peringatan yang keras miturut saya. Tergantung kita percaya atau tidak. Bapak Ibu, panjenengan yang ada di majelis ini, aku yakin jenengan golongan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Enggak ada masalah. Cuman saya menguak surat Al-Baqarah ayat 232-2257 ini untuk memperingatkan terhadap diri kita masing-masing. Untuk ngelingno atine awak dhewe masing-masing supaya tidak kembali seperti zaman sebelum kita mendapatkan bil huda wa dinil haq. Ibaratnya wong Islam ben gak murtad. Satu. Nomor dua, ini sebagai peringatan bagi siapapun Anda yang mendengarkan yang tidak percaya. Makanya Allah katakan ulaika ashabun narihum fiha khalidun.